Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan belajar secara lebih mendalam tentang teks drama bagian kedua, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Sebagaimana jenis teks lainnya, drama terdiri atas bagian-bagian yang tersusun secara sistematis. Susunan bagian-bagian drama itu sebenarnya merupakan salah satu unsur drama pula yang biasa disebut dengan alur cerita. Seperti juga bentuk-bentuk sastra lainnya, sebuah cerita drama pun harus bergerak dari suatu permulaan, mulai dari bagian awal, bagian tengah, hingga akhir cerita. Bagian-bagian itu biasanya terletak pada bagian ataupun struktur dialog, di mana di dalamnya itu terdapat rangkaian cerita, munculnya konflik, hingga konflik tersebut mulai mereda. Dan pada bagian dialog itu juga diapit oleh dua bagian penting lainnya, yaitu prolog dan epilog. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu bagian-bagian dari struktur teks drama tersebut. Yang pertama ada prolog. Prolog merupakan pembukaan ataupun pengantar di awal cerita drama. Biasanya bagian ini disampaikan oleh narator atau dalang, atau yang dikenal dengan istilah pembawa cerita. Tujuan prolog adalah untuk menjelaskan gambaran pemain, gambaran penonton, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, prolog adalah kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh-tokoh tertentu. Kemudian yang kedua ada dialog. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh tokoh-tokoh tertentu. Bagian-bagian ini terbagi dalam beberapa babak atau adegan. Satu babak biasanya mewakili suatu peristiwa besar dalam dialog yang ditandai oleh suatu perubahan ataupun perkembangan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh utamanya. Adapun adegan hanya melingkupi satu pilihan dialog antara beberapa tokoh. Kemudian dialog juga memiliki penjabaran lagi, yang meliputi bagian-bagian seperti orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi merupakan bagian cerita yang menentukan aksi dengan memperhatikan waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi suatu cerita, mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita, dan ada kalanya membayangkan resolusi ataupun kesimpulan yang akan dibuat dalam cerita itu. Kemudian ada bagian komplikasi, yaitu bagian tengah cerita, di mana di dalamnya itu ada perkembangan ataupun rangkaian cerita yang memunculkan suatu konflik. Sang pahlawan ataupun pelaku utama biasanya menentukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya. Tokoh-tokoh dalam cerita ini biasanya mengalami kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan itu. Sementara resolusi hendaklah muncul secara logis dari apa yang telah mendahuluinya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut sebagai klimaks. Pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib seorang tokoh. Kepuasan para penonton terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai atau tidaknya perubahan itu dengan yang mereka harapkan. Pengarang dapat mempergunakan teknik flashback ataupun sorot balik untuk memperkenalkan kepada penonton dengan masa lalu seorang tokoh utama atau pahlawan dalam cerita itu, menjelaskan situasi, ataupun untuk memberikan motivasi bagi aksi-aksi yang dilakukan oleh para tokoh. Dan bagian terakhir dari struktur teks drama itu adalah epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini pun biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Ketika dalang menyampaikan penutup, biasanya seluruh pemain tidak bergerak atau pause sementara. Atau ada juga yang biasanya tirainya itu ditutup terlebih dahulu, kemudian dalang keluar untuk menyampaikan penutup tersebut. Selanjutnya kita juga perlu memahami kaidah kebahasaan dari teks drama, di mana kaidah kebahasaannya itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, dialog dalam drama itu biasanya menggunakan kalimat langsung. Yang kedua, drama juga menggunakan kata ganti orang pertama,
orang kedua, orang ketiga, atau panggilan sapaan umum atau kata sapaan daerah. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata-kata yang tidak baku. Selanjutnya, menggunakan kalimat seru, menggunakan kata hubung penanda waktu, menggunakan kata kerja untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, dan menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana cerita. Untuk lebih jelasnya, coba kamu perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Mari kita ulas dari kaidah kebahasaan teks drama yang pertama ini, disertai dengan contoh-contohnya. Yang pertama, dialog dalam drama itu merupakan kalimat langsung. Oleh karena itu, dialog dalam drama diapit oleh tanda petik 2. Contohnya itu seperti yang kalian lihat pada bagian gambar berikut ini. Jika kalian perhatikan pada contoh naskah drama Sampai Engtai ini, ada penggunaan tanda petik dan ada juga yang tidak menggunakan tanda petik. Jika yang menggunakan tanda petik, berarti itu adalah ucapan langsung yang diucapkan oleh tokoh atau pemain drama. Jika yang tidak ada tanda petik, berarti itu adalah informasi teks untuk menyampaikan kepada penonton tentang pergantian setting, perubahan adegan, atau bisa juga adegan cerita yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama. Misalnya itu adalah saya, aku, kami. Atau juga bisa menggunakan kata ganti orang kedua. Contohnya itu kamu, Anda. Atau juga bisa menggunakan kata ganti orang ketiga, yang biasanya itu ditandai dengan penggunaan kata dia dan mereka. Selain itu juga bisa memungkinkan kamu untuk menggunakan kata sapaan. Misalnya Kak, Di, atau Pak, atau Bu. Atau juga kata sapaan daerah, misalnya Mas, Mbak, Abang, Kowe, dan lain seterusnya. Contoh-contoh dari penggunaan kata ganti itu bisa kamu lihat sebagaimana gambar berikut ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh kutipan yang diambil dari potongan-potongan adegan dalam naskah drama Sampai Engtai. Kemudian terdapat penggunaan kata-kata tidak baku, karena pada dasarnya kata-kata tidak baku dalam teks drama itu merupakan kata-kata yang sebagian besar menggunakan percakapan sehari-hari, seperti penggunaan kata-kata sebagaimana berikut ini. Kata-kata tidak baku ini biasanya digunakan untuk membangun nuansa keakraban yang terjalin antar tokoh. Selain itu, guna membangun suasana agar tidak terlalu tegang, selain itu juga membuat penonton tidak menjadi bosan karena pembawaan bahasa yang terlalu formal. Kemudian juga dalam teks drama itu terdapat penggunaan kalimat seru, yang biasanya digunakan untuk menandai peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian tertentu, seperti suruhan ataupun menandai suatu pertanyaan. Biasanya juga digunakan untuk memunculkan suasana-suasana tertentu, seperti munculnya konflik ataupun keadaan-keadaan ataupun peristiwa-peristiwa yang penting lainnya, seperti marah, sedih, dan seterusnya. Selanjutnya, teks drama itu juga menggunakan kata hubung waktu atau yang dikenal dengan istilah konjungsi temporal, yang biasanya itu ditandai dengan penggunaan kata-kata seperti sekarang, nanti, besok, kemarin, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya itu bisa kamu lihat pada bagian potongan naskah Sampai Engtai berikut ini. Kemudian juga teks drama itu menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti memerintah, menghadap, mencangkul, dan lain sebagainya. Dan contoh kalimatnya itu bisa kamu lihat pada potongan naskah Sampai Engtai berikut ini pada bagian nomor 2. Kemudian teks drama juga menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, ataupun suasana. Misalnya ramah, baik, gagah, berisik, gelap, dan lain seterusnya. Contoh-contoh kalimatnya itu bisa kamu perhatikan dan kamu lihat pada potongan naskah Sampai Engtai berikut ini.
Jadi itulah penjelasan singkat dari materi kedua dari teks drama. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya akhiri video ini dan kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.